urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Sungguh Tuhan kita baik. Dia sangat baik, bahkan teramat baik. Kalau Dia mengumpulkan kita tempat ini, karena Dia punya rencana yang indah bagi kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Haleluya Yesus. Adalah saat yang indah Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Dan inilah kami Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah daku Tuhan untuk dekat denganmu Yesus. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Tuhanku, kekudusan-Mu Bapa.
penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih. Haleluya. Anugerahmu. Mari kata-kata sama-sama jemaat Tuhan yang dikasihi. Saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya Yesus. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan sama-sama, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh Tuhan, hadirat-Mu Yesus, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Oh, biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hadirat-Mu. Kami semua bisa menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Menikmati kasih hadirat, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah. Haleluya.
Kami rindu senantiasa untuk bersekutu dengan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati hadirat-Mu. Oh Yesus, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu tetap di sini untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan. Kami rindu tetap di sini untuk menikmati Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah membawa kami ke tempat ini. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami hendak memberikan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah Kau kuduskan kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Agar setiap apa yang kami lakukan dalam penyembahan dan pujian kepada Engkau, semuanya boleh menyenangkan hati Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Kalau kiranya ada kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, siang ini Tuhan. Kami bersama-sama meningginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hei iblis, kami tenang keluar dari tempat ini. Sekarang Tuhan kami ambil meterai darah-Mu. Mengkuduskan kami, menyucikan kami. Menyucikan seluruh ruangan yang ada di tempat ini. Sehingga iblis tidak mampu untuk mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kami siap memuji dan membesarkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, silakan duduk, silakan. Siapa yang siap memuji Tuhan? Teriakan haleluya. Sekarang sekali lagi, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Katakan sama-sama lagu ini.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Akan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Karena Allah kita dahsyat, amin. Yang masih mau memuji Tuhan katakan haleluya. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha mulia Yesus. Hanya kepadamu Tuhan kami serukan. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah,
tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjaga, kan ku nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan. Katakan sama-sama. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kasih-Mu dari dulu sekarang hingga selamanya tidak berubah Tuhan. Haleluya. Mari dekap kasih Tuhan. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan, bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Haleluya. Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu dari dulu hingga selamanya tidak berubah Yesus. Oh haleluya. Terpujilah Kau, bangsa Kau, Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita akan teriakkan Maha, Maha mulia, tata atas semesta. Maha kuasa, kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk. Allah kita memang luar biasa. Dan Dia membekali kita dengan sangat luar biasa. Inilah saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan kita pada Tuhan. Saya undang petugas kolektan. Apapun yang menjadi masalah kita pada saat ini, Tuhan memberi jalan bagi kita. Apapun yang kita hadapi, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang,
Dengan segenap hati kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Dengan segenap hati nyanyikan lagu ini. Apapun yang menjadi masalah kita pada saat ini, percayakan bahwa Tuhan mampu menjawab doa-doa kita. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu Tuhan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu Tuhan, tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang tahu Tuhan apa yang kami perlukan. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan. Hanya Engkau jawaban atas hidup kami Yesus. Hanya Engkau jawaban atas hidupku Tuhan. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Katakan sekali lagi, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Lebih tahu
Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Haleluya. 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 Engkaulah penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami sampai pada hari ini, kekuatan kesehatan yang kami peroleh dari Tuhan, dan kami kembalikan untuk memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah dalam pengiringan kami kepada Tuhan, selalu dalam tuntunan dan lindungan-Mu, sehingga kami melakukan seperti apa yang Engkau inginkan bagi kami, sebagai milik kepunyaan-Mu. Setelah kami memuji memuliakan Engkau, kami akan kembali bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu. Engkau yang menyingkapkan setiap kebenaran firman untuk kami dapat mengerti dalam hidup ini dan belajar untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan diri kami, hati kami untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini kembali kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan dan mempersiapkan diri kita masing-masing untuk beribadah kepada Dia, menyenangkan hati Tuhan dan juga mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, tema pada minggu ini adalah dampak kekudusan. Dampak kekudusan. Mari sama-sama kita akan membaca dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22, mari kita baca bersama satu ayat ini. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Nah, kalau di bulan Oktober ini, temanya adalah takut akan Tuhan, kunci kekudusan. Lalu kemudian di minggu pertama kita sudah sama-sama dibekali dengan kekudusan. Lalu kemudian yang berikut adalah umat yang kudus. Dan minggu ini adalah tentang dampak daripada kekudusan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suratan Petrus ini oleh Rasul Petrus ditujukan kepada pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka yang menjadi jemaat Kristen, jemaat yang percaya kepada Tuhan, keadaan mereka ketika itu bukan sesuatu yang enak, bukan sesuatu yang dalam keadaan tenang secara fisik, tetapi mereka sedang mengalami penderitaan.
Mereka sedang mengalami pergumulan hidup sebagai pendatang. Dan mereka merupakan bahkan dikatakan kelompok kecil, kelompok minoritas. Bahkan lebih lagi mereka dipandang bahkan sebagai kaum marginal. Mereka dihina, dinista, dan mengalami ketidakadilan. Dari kondisi seperti itu yang terjadi kepada orang percaya, mereka adalah orang asing, mereka diperlakukan sedemikian, mereka orang-orang minoritas, tetapi kita akan melihat lebih jauh lagi. Ya, dalam kondisi seperti itulah, maka Petrus ingin memberikan sebuah dorongan, memberikan sebuah penguatan kepada mereka tentang adanya pengharapan ketika orang-orang percaya ini tetap di dalam kebenaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencatat bahwa kekudusan itu adalah benteng atau perlindungan. Kekudusan itu adalah benteng atau perlindungan. Itu sebabnya di ayat-ayat sebelumnya yang kita sudah sama-sama dijelaskan dalam khotbah-khotbah yang lalu, bagaimana Allah itu adalah kudus. Dan hendaklah kita juga menjadi kudus. Sehingga dengan kekudusan itu menjadikan benteng, perlindungan bagi setiap kita. Yang kedua, bahwa kekudusan itu adalah pembuka jalan untuk melihat keajaiban Tuhan. Kekudusan itu membuat kita dapat melihat keajaiban Tuhan. Untuk itulah maka firman Allah katakan supaya kita hidup dalam kekudusan. Agar kita dapat melihat dan menikmati keajaiban yang dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah kekudusan tanda bahwa kita adalah milik Allah. Tandanya milik Allah adalah hidup dalam kekudusan yang berbeda dengan orang lain. Kita punya prinsip, kita punya pegangan hidup, dan orang akan melihat, orang akan menilai melalui hidup kita ini bahwa kita ini adalah miliknya Allah, anak-anak Allah, dengan cara hidup yang bisa dicontoh, yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, sekarang kita akan melihat ketika umat ini mengalami satu masalah yang berat, persoalan yang berat dalam hidup mereka, bagaikan mereka sedang digoncang keimanannya kepada Yesus. Tetapi dari orang-orang ini yang masih tetap taat dikatakan, mereka masih taat dalam kebenaran, maka dampak kekudusan yang mereka bisa dapatkan itu adalah mereka tetap hidup mengamalkan apa yang disebut dengan kasih persaudaraan dengan ikhlas. Biasanya ketika orang dalam keadaan masalah seperti itu, pencobaan, tantangan, maka kecenderungan orang adalah hidup untuk diri sendiri. Tidak peduli kepada orang lain. Tetapi kita melihat dalam kisah ini, ya di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa mereka itu, ya dalam ayat 22 tadi dikatakan bahwa karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga, nah ini hasilnya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih ini bukan kasih yang pura-pura, tetapi dikatakan kasih yang tulus ikhlas. Kasih di antara satu dengan yang lain. Sekalipun dalam penderitaan, dalam tantangan yang berat, tetapi mereka masih punya benih. Ketika mereka hidup dalam kebenaran itu, maka mereka masih bisa mengamalkan
apa yang disebut dengan kasih persaudaraan, kasih kepada sesama. Dan ini yang terjadi pada gereja mula-mula. Kalau kita melihat di Kisah Rasul, bagaimana mereka tumbuh di dalam kasih persaudaraan di antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih rendah, tidak ada yang merasa lebih hebat, tetapi yang ada adalah kebersamaan yang dipupuk, yang ada di antara mereka di gereja mula-mula itu. Dan bukan berarti bahwa mereka tidak menghadapi tantangan. Tantangan itu berat. Dan itu sebabnya Petrus mengerti persis. Karena dia hidup pada gereja mula-mula. Bagaimana tantangan yang begitu berat. Tetapi kemudian dia bisa memberikan nasihat, penguatan kepada orang-orang yang sedang merantau, yang kita baca di dalam pasal 1 ayat 22 ini. Yang sedang ada di perantauan sebagai orang asing. Menguatkan mereka karena mereka begitu taat kepada kebenaran. Agar supaya mereka dapat mengamalkan apa yang disebut dengan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Nah, kalau kita melihat kasih di dalam Alkitab itu ada beberapa, di antaranya yang digunakan di sini adalah Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, kita kenal dalam beberapa istilah kasih dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, philia itu artinya persahabatan. Persahabatan. Ya, dalam bagian lain ayat firman Tuhan katakan supaya kita melakukan hal yang baik terutama kepada saudara-saudara seiman. Ya, ini adalah kasih persahabatan, kasih di antara orang-orang beriman. Dan ada juga yang disebut dengan eros. Ini adalah kasih atau cinta kasih antara suami istri. Kasih eros. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi yang kita kenal dengan agape. Nah, kasih yang murni, yang berusaha mencari kebaikan orang lain, bukan kejelekan orang lain. Kasih inilah yang menyelamatkan kita. Kasih yang kekal, yang ada pada diri Yesus. Yang dikatakan walaupun engkau dalam keadaan yang terpuruk, walaupun engkau melakukan sesuatu yang menyakitkan, aku tetap mengasihi engkau. Kalau kasih seringkali kita dapat mengamalkannya ketika orang itu berbuat baik kepada kita, mengasihi kita, kita pun dapat memberikan imbalan kasih kepada dia. Tetapi ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu agape. Walaupun engkau, bukankah kita orang-orang berdosa yang semestinya akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi kasih Yesus yang tidak memandang kita orang berdosa. Dia membenci dosa itu, tetapi dia mengasihi kita sebagai orang-orang berdosa. Walaupun kamu sebagai orang berdosa, tetapi dia sangat mengasihi kita dan ingin membebaskan kita dari belenggu dosa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita punya visi. Visinya adalah serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Lalu kemudian misinya adalah memiliki hati hamba dan berkarakter Kristus. Memiliki hati hamba dan berkarakter Kristus. Ini membutuhkan sebuah proses. Lalu kemudian yang berikut adalah menjadi jemaat lokal yang tertanam kuat, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Lalu kemudian yang berikut adalah jemaat yang memiliki kejujuran, kesetiaan, hidup kudus. Ini diantaranya, hidup kudus dan berkenan kepada Allah.
Dan yang terakhir, menjadi berkat, berdampak kepada sesama, kepada orang lain, bersaksi dan menginjil untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang sedang kita kerjakan ya sebagai gereja, sebagai umat Tuhan yang diambil ya di luar dari dampak kekudusan ini. Saya ambil dari ayat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18 dia katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah visi misi dari gereja kita. Nah, kita akan kembali kepada dampak kekudusan ini. Dampak kekudusan yang kedua adalah bagi mereka yang taat pada kebenaran. Dikatakan yang kedua adalah mengasihi dengan segenap hati. Tadi mengasihi dengan tulus ikhlas, tapi ini peningkatannya adalah mengasihi dengan segenap hati. Mengasihi dengan sungguh-sungguh merupakan perintah utama dari Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Orang-orang Farisi hanya bisa mengetahui, mengerti tentang kasih, tetapi tidak dapat mengamalkan kasih itu. Itu sebabnya ketika kita melihat ada orang yang sekarat, bahkan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, tidak punya kepedulian terhadap sosok yang sedang mengalami satu masalah ketika itu, di mana dia dalam keadaan yang sekarat, tidak punya kasih. Tetapi kita melihat justru orang yang di luar dari mengerti kitab Taurat, yang justru mempraktekkan, mengamalkan kasih itu. Nah, itu sebabnya kita membaca di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 8. Dikatakan demikian, 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihi sungguh-sungguh. Kasihi sungguh-sungguh. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa mengasihi musuhnya? Karena itu adalah perintah Yesus. Tanpa diimbangi dengan sebuah ketaatan kita kepada kebenaran Tuhan, maka kita hanya melakukan dan mengamalkan kasih itu dengan cara kita sendiri. Tetapi dengan cara Tuhan adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Tanpa memandang rupa seperti Yesus yang menyelamatkan kita, tanpa memandang rupa kita, tanpa memandang latar belakang kita, keadaan apapun kita, tetapi Dia memberikan kasih-Nya kepada setiap kita. Dari orang yang besar sampai orang yang paling kecil, orang yang paling sederhana, Dia mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah. Mengasihi Tuhan. Itu sebabnya salah satu hukum yang disampaikan oleh Yesus, hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang utama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Apakah dengan segenap hati kita mengasihi Dia? Berbicara tentang hati, siapa yang bisa mengetahui? Kita hanya bisa melihat luarannya.
Dan mungkin saja ada orang yang bisa bertopeng. Hatinya kita tidak dapat menyelaminya, tidak dapat mengerti. Tetapi Yesus katakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan masih memberikan anugerah bagi kita. Kita tidak hanya menjalankan sebuah ibadah yang merupakan sesuatu yang tidak berdampak dalam hidup kita ini. Yang hanya melakukan secara rutinitas tanpa ada pembentukan karakter dalam hidup kita untuk diubahkan sama seperti Kristus. Kita ini sedang menuju untuk serupa dengan Kristus. Dan tidak akan mungkin secara otomatis itu terjadi. Tanpa sebuah ketaatan kita kepada kebenaran. Dan diantaranya yaitu tentang kekudusan ini. Kasih itu menutup banyak sekali dosa. Ini luar biasa. Ketika Yesus mendapatkan pertanyaan dari orang-orang Farisi, dari orang-orang sekitar dia, tentang adanya orang yang buta sejak lahirnya. Lalu mulai cap itu datang. Siapa yang berdosa? Apakah orang ini? Apakah orang tuanya? Sehingga dia mengalami seperti itu. Yesus dia katakan tidak. Bukan orang ini dan juga bukan orang tuanya. Tetapi supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan. Dia menutup banyak dosa. Kasih itu menutup banyak dosa. Bukan pada akhirnya mengungkapkan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran orang lain yang pada akhirnya tersebar kemana-mana. Tetapi kasih itu dikatakan menutup banyak sekali dosa. Lagi kita melihat dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayat 34 dan 35. Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayat 34 dan 35 dia katakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Penekanannya demikian juga kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Dan kemudian di dalam ayatnya yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah dampak dari orang-orang yang hidup dalam ketaatan firman, hidup dalam kekudusan, yang pada akhirnya kita ini sebagai murid, orang lain akan mengetahui bahwa kita ini adalah murid Kristus ketika kita dapat melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Sama seperti Yesus mengasihi kita dengan tulus, dengan sepenuh hati, bahkan mengorbankan segala-galanya. Kasih itu juga dikatakan supaya menjadi bahagian setiap kita. Dan sekali lagi bahwa ini membutuhkan sebuah proses di mana kita bisa mengasihi. Yang sering menjadi hambatan adalah daging kita ini. Bagaimana mungkin saya sudah dilukai, saya sudah terluka,
saya disakiti, saya diomongkan yang tidak-tidak, sehingga membuat luka-luka batin. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah katakan bahwa ketika kita memberikan sesuatu, persembahan kepada Tuhan, lalu teringat kepada siapa saja yang mungkin menyakiti hati kita. Dan kalau tidak dibereskan, Tuhan katakan bereskan dulu lalu memberi persembahanmu. Nah ini adalah sebuah proses. Bagaimana ketika kita mau serupa dengan Yesus, serupa dengan Dia. Dia yang harus semakin bertambah-tambah, dikatakan di Injil Yohanes. Dia yang semakin bertambah-tambah dan akunya ini semakin berkurang-kurang. Semakin ditekan. Dia yang semakin menyatakan kemuliaannya. Dan kemuliaannya itu yang kita baca dalam Korintus tadi. Kemuliaan yang semakin besar. Untuk kita menjadi serupa dengan gambarnya. Kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Bukankah itu sebuah proses bagi setiap kita? Untuk itulah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan kemudian kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Yang terakhir, dampak kekudusan bagi mereka yang taat pada kebenaran itu adalah yang ketiga, hidup mereka didasarkan atas firman Allah. Hidup mereka selalu didasarkan atas firman Allah. Bukan kata orang. Bukan apa yang menjadi masukan-masukan yang mungkin sesuai dengan cara-cara dunia. Ada orang ketika dalam keadaan sakit lalu mulai mencari-cari cara. Ada yang katakan ini harus kasih ini, harus dibuat begini. Membuat keluarga itu bukannya dalam keadaan tenang, sebagai orang percaya, bahkan menjadi tanda tanya. Dan ketika datang kepada saya sampaikan, ya kita hanya berdasarkan firman. Landasan hidup kita dasarkan kepada firman. Nah firman itu yang akan membawa iman kita bertumbuh. Iman yang tumbuh dari firman Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang kuat, yang tertanam kuat. Menjadikan orang-orang itu bisa pada akhirnya berhasil menghasilkan buah. Menghasilkan buah bagi Kristus. Orang yang tertanam kuat. Yaitu salah satu misi yang ada di gereja kita. Tertanam kuat. Berakar kuat. Dia akan bertumbuh dan akan berbuah. Menghasilkan buah. Kalau hidup kita didasarkan pada firman Allah. Ada ayat di dalam Mazmur, tidak ada dalam slide, tapi dalam Mazmur pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ketiga. Mazmur 11 ayat 3 dia katakan begini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dasar yang kuat adalah firman Allah. Dan kalau itu dikatakan dalam pemazmur, apabila dasar-dasar itu dihancurkan dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara manusia, menghancurkan dasar-dasar yang kuat itu, maka dikatakan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Itu sebabnya mari kita punya dasar yang kuat kepada kebenaran firman.
Seperti dalam suratan Petrus ini. Di tengah tantangan sekalipun, mereka masih menghidupi dan hidup dalam kebenaran. Sehingga ada penguatan-penguatan melalui Petrus kepada mereka. Di antaranya adalah supaya mereka mendasarkan hidup mereka itu kepada firman. Kita kembali kepada 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai ayat 25. Dikatakan begini ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sampai di situ dulu. Kita telah dilahirkan bukan dari sesuatu yang fana, yang sifatnya sementara. Tetapi kita dilahirkan kembali, yaitu dikatakan oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah itu adalah firman yang hidup. Firman Allah itu adalah firman mujizat. Firman Allah itu adalah firman yang membawa kepada kekekalan. Bahkan dikatakan firman Allah, langit, bumi, serta segala isinya sementara akan lenyap. Tetapi firman Allah, dia akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Sehingga ketika kita mendasarkan hidup kita kepada firman, ini adalah sebuah dampak dari orang-orang kudus. Mendasarkan hidupnya kepada firman. Firman yang hidup. Firman yang membawa kepada kekekalan. Karena kita telah dilahirkan kembali oleh firman itu sendiri. Kemudian ayat 24 dia katakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, kita lihat semua yang ada di dunia ini, di bumi ini, sifatnya sementara. Kalau pemahaman kita sampai kepada masalah seperti itu sebabnya Yesus pernah katakan, apa gunanya, apa untungnya seseorang memiliki seantero dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Apa untungnya seseorang yang hanya dalam hidup ini tertunduk dan tertunduk hanya untuk masalah-masalah yang fana, yang sementara, yang tidak membawa kepada kekekalan. Jiwanya binasa. Sehebat apapun juga manusia di dunia ini, yang pada akhirnya dia hanya sampai pada kematian di dunia ini. Dan Alkitab selalu memberikan penjelasan kepada kita. Ketika orang kaya yang tidak pernah mempedulikan tentang Tuhan, yang hanya fokus dan fokus masalah yang fana ini. Lalu kemudian bahkan dia berbangga hati, hai jiwaku, bersenang-senanglah engkau. Engkau begitu banyak harta yang tertimbun. Dia menganggap bahwa hidupnya akan ditentukan dengan harta dia. Yang bisa membahagiakan untuk selama-lamanya. Tetapi firman datang kepadanya, hai bodoh. Kalau malam ini juga nyawamu diangkat daripadamu, dicabut daripadamu. Harta itu menjadi milik siapa? Ini menjadi perenungan kita bersama. Mari sebagai orang-orang yang taat kepada kebenaran.
dampak dari kekudusan itu adalah mendasarkan hidup kita kepada firman. Kepada firman. Jangan sampai kisah seperti Lazarus dan orang kaya yang pada akhirnya Lazarus yang selama ini dalam penderitaan dan bahkan tidak mendapatkan belas kasihan dari orang kaya. Tetapi kemudian setelah dua-duanya meninggalkan dunia ini, dari cara meninggalnya saja sudah berbeda. Orang kaya dikatakan mati lalu dikuburkan. Lazarus mati juga, tetapi dia disambut oleh malaikat. Lalu kemudian ditempatkan di pangkuan Bapak Abraham. Kita mengenal kisah itu. Bagaimana kehidupan setelah kematian di dunia ini. Akhirnya orang kaya yang di bumi tadinya kaya raya. Dia sekarang menjerit, mengemis kepada Lazarus. Dia melihat Lazarus begitu bahagia. Bahkan bagaikan ada di pangkuan, bagaikan seorang anak yang ada di pangkuan orang tuanya. Begitu bahagia dia. Dan dia melihat, mengalami dirinya dalam kesengsaraan. Sehingga dia katakan, Bapak Abraham, dia mengerti Bapak Abraham. Bapak Abraham, dia masih seperti di dunia, punya kuasa untuk merintah. Dia katakan kepada Abraham, suruhlah Lazarus itu datang kepadaku. Bukan membawa segelas air, tetapi dia katakan celupkan saja jarinya ke air, lalu kemudian menyegarkan lidahku, karena tempat ini begitu sengsara. Begitu sengsara. Tetapi kemudian Bapak Abraham katakan, tidak mungkin. Semua sudah terlambat. Kalau itu sudah terlambat, tidak bisa lagi. Tidak ada lagi istilah mudah-mudahan. Nanti diterima di sisinya. Tidak akan merubah lagi. Dua, kehidupan kekal. Hidup bahagia kekal dan sengsara yang kekal. Dan itu dialami oleh orang kaya tadinya di bumi ini. Tetapi jadi pengemis di Firdaus. Sampai dia tawar-menawar lagi. Bapak Abraham, biarlah ada yang datang kepada saudara-saudaraku memberitahukan yang masih ada di bumi ini. Mengingatkan mereka. Supaya mereka tidak menempati tempat seperti yang aku tempati pada saat ini. Abraham katakan tidak. Mereka itu sudah ada kitab para nabi, Mazmur, ada Injil. Dan ketika mereka melakukan, percaya, hidup di dalamnya, maka dia akan berbahagia seperti Lazarus. Jangan sampai terlambat seperti orang kaya tadi. Kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Mari kita dasarkan hidup kita kepada firman. Karena firman itu adalah firman yang kekal. Firman yang kekal. Semua yang kita miliki berakhir hanya di dunia ini. Tetapi firman membawa kita kepada kekekalan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita dapat mengamalkan kasih di antara sesama kita. Saling menguatkan, saling mendukung dalam doa. Saling mendukung untuk maju, bukan saling menjatuhkan. Dan mari kita tingkatkan level kasih itu yang lebih meningkat lagi. Dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan dan juga kepada sesama kita. Seperti diri kita sendiri. Dan mari kita dasarkan hidup kita selalu dalam menjalani hari-hari yang kita jalani ini. Dengan dasar firman Allah. Firman menjadi pelita bagi setiap hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita. Supaya kita tidak tersandung
Dan firman itulah yang membawa kita kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di hadirat. Haleluya. Amin. Satu Hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biar ini menjadi doa kita kepada Dia. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. selalu berada di dekat Bersama-Mu. Haleluya. Kami dapat melihat keagungan, jiwa keajaiban-Mu Tuhan. Lebih dalam, lebih dalam hati kuring Mari kita bangkit berdiri. Oh, segala yang ada. haleluya. Lebih dalam lagi Ku cinta Kau, ku mengasihi. lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau. Oh, Segala yang ada. oh lebih dalam, Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Haleluya. Oh, lebih dalam lagi, ku rindu Kau. Haleluya, haleluya. segala yang Melebihi segala yang ada. lebih dalam Kami rindu Tuhan. cinta Kau Yesus. Oh, Lebih dalam lagi biar ini menjadi doa kita. Lebih dalam, lebih dari segala merindukan akan Tuhan dalam hidup ini. lebih dalam Apakah kita menjadikan Dia yang utama
dalam hidup ini. Mencintai dia dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan sekali lagi, nanti Bapak Haryanto maju ke depan berdoa. Lebih dalam lagi ku rindukan Bapak Suharyanto maju ke depan berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Allah yang Maha Kudus, Engkau bersabda pada siang hari ini buat kami. Supaya kami belajar hidup dalam kekudusan yang berstandar firman Allah. Karena firman Allah adalah kekal selama-lamanya. Sehingga kalau kami boleh hidup di dalam kekudusan yang berstandar kekekalan, kami akan dimampukan menikmati visi dari Engkau. Di mana hidup kami akan dipulihkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tolonglah kami Roh Kudus. Tolonglah setiap telinga yang mendengar siang hari ini. Kami boleh hidup dalam kekudusan yang membentengi kami. Dan dengan demikian kami akan melihat mujizat-mujizat daripada-Mu. Dan bila kekudusan yang dari Engkau itu yang membentengi kami, yang kami boleh melihat mujizat-Mu, berdampak positif, membangkitkan kasih yang tulus, kasih yang boleh menutupi banyak sekali dosa. Dan kami berdampak semakin kuat, semakin bersungguh-sungguh, lebih dekat kepada-Mu, lebih dekat, lebih dalam lagi kepada-Mu. Sekali lagi Tuhan, Roh Kudus, Engkau akan melanjutkan firman-Mu yang oleh hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus Engkau yang terus bekerja, membentuk, mengubah kami, setiap kami. Sehingga kami benar-benar menjadi gereja yang Kau inginkan hidup di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Yang Tuhan Kau pakai hidupnya. Kau semakin Tuhan membukakan rahasia firman-Mu. Untuk setiap kami jemaat-Mu yang digembalakan. Juga seluruh para pengurus, para pembantu sidang. Engkau mengurapi mereka. Sehingga mereka boleh Tuhan membawa jemaat-Mu lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Semua doa, permohonan kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang merasa diberkati boleh angkat tangan. Tepuk tangan untuk Allah kita. Pesan Tuhan hari ini, Tuhan menginginkan kita mengasihi saudara kita. Bahkan terlebih naik ke level yang lebih tinggi. Kasih agape. Amin. Sungguh tak terlukiskan kasih Tuhan pada kita. Amin. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Sementara itu korban persembahan dijalankan.
Haleluya Tuhan. Sungguh tak terlukiskan kasih-Mu pada kami semua Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Engkau berikan, karya terbekat, tiada bandingannya. Dekap kasih Tuhan. Dekap kasih-Mu Setia. jaga, Kan ku nyatakan nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Katakan sama-sama. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kasih-Mu setia menjagaku, Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Haleluya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa. Kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang Sampai selamanya. dulu sekarang Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Yes. Sebentar kita akan melihat tayangan pengumuman berikut ini. Shalom, selamat pagi Jemaat GBDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Sari, berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Ibadah ketiga akan digelar di Cabang Tugu pada pukul 16.15. Sekolah Minggu hadir setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi di gedung gereja untuk teens dan di gedung SAP untuk kids. Bulan Oktober ini, tema besar sekolah Minggu adalah Pahlawan yang Setia. Ditunggu kehadirannya adik-adik. Mengundang para jemaat yang berjiwa muda untuk datang di ibadah youth yang akan diadakan pada pukul 18 sore dengan tema Flawless. Gereja GBDI House of Worship mengadakan doa pagi setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada pukul 5 pagi. Pada hari Selasa, gereja juga mengadakan doa Beatstone pada pukul 6 sore. Kami mengundang para keluarga muda dan dewasa muda untuk hadir pada ibadah KMDM yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober pada pukul 6 sore dengan mengusung tema Tertanam yang akan dilayani oleh PDP Teguh Triaswanto. Setiap hari Jumat juga diadakan ibadah doa Beatstone di gereja Cabang Tugu pada pukul 6 sore. Dan hari Sabtunya, ibadah wanita pada pukul 16:15 di gereja Cabang Tugu. Gereja GBDI House of Worship mengadakan baptisan air yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober di gereja. Dengan sebelumnya akan diadakan pembekalan 2 kali yang sebelumnya sudah diadakan pada tanggal 13 Oktober dan 20 Oktober. Mari kita dukung saudara-saudara kita yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti baptisan air ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri pada P2N paling lambat 3 bulan sebelumnya.
Formulir dapat diambil pada Sekretariat Gereja setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai 14 siang. Sekretariat buka pada pukul 8 sampai 14 siang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara pada pukul 9 sampai 12 siang. Untuk informasi tentang kesekretariatan, bisa menghubungi nomor berikut: 0895 2732 6859. Sekian jadwal kegiatan GBDI House of Worship sepekan ini. Kita bertemu kembali minggu depan di ibadah 1 pada pukul 6 pagi dan ibadah 2 pada pukul 9 pagi dengan tema kekudusan yang sempurna. Tetap jalani protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah tolong ibadah kita pada pagi menjelang siang hari. Saya mau bertanya, adakah jemaat yang baru pertama kali ini datang? Ada? Tidak ada. Oh ya, ada tambahan pengumuman yaitu nanti baptisan air bagi peserta yaitu dimulai 16.30. Jadi ada dulu pendaftaran. Jadi bagi peserta yang akan dibaptis nanti tanggal 25 diharapkan sudah ada jam 16.30 atau setengah 5. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Terima kasih. Untuk kasih setia yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, wah anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, wah anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ibadah kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Berterima kasih, bersyukur oleh sebab kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami boleh jalani ibadah kami pagi menjelang siang ini ya Bapa. Kami percaya pujian penyembahan kami telah sampai ke hadapan hadirat-Mu yang boleh menyenangkan hati daripada Engkau.
Dan kami boleh diberkati Tuhan melalui firman Allah yang kami sudah sama-sama dengar. Mari Tuhan, biarlah firman Allah yang kami sudah dengar Engkau meteraikan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Agar firman-Mu ini terus bergema dalam kehidupan kami. Dan lewat firman-Mu itu Tuhan, kami boleh hidup seturut kehendak daripada Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah layani kami. Engkau pakai lebih heran lagi dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga setiap pelayanan yang dilakukan boleh memberkati jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan kebenaran-Mu. Memberkati juga yang semua yang terlibat di dalam ibadah kami ini. Baik aser, leader, singer, tim multimedia, musik, tamborin, bakas, semua yang terlibat Tuhan. Engkau Allah yang memberkati. Demikian juga semua jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan ini ya Tuhan. Engkau lawat pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengerti di dalam setiap persoalan, masalah yang dihadapi oleh umat-Mu. Dan kami tahu Yesus yang sanggup menolong. Yesus yang sanggup memberikan jawaban di dalam setiap persoalan pergumulan kami. Apakah itu persoalan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan. Engkau Allah yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih, secara khusus kami menyerahkan Ibu Pendeta Liana Wati Sutrisno ke dalam tangan-Mu. Di dalam usianya yang lanjut Tuhan, mari Engkau terus yang akan memberikan semangat di dalam kehidupannya. Roh yang menyala-nyala untuk menyembah Engkau. Yang meskipun tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah kepada-Mu, tetapi Engkau Allah peduli atas kehidupannya. Demikian juga kepada hamba-Mu Ibu Pendeta Fani, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemulihan Engkau kerjakan, nama Engkau dipuji dipermuliakan. Buat Bapak Heru kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buat Bapak Tri dalam pemulihannya, Tuhan campur tangan. Bahkan yang lainnya juga, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, Engkau Allah yang melawat mereka pribadi lepas pribadi. Berikan kesembuhan, nama Engkau dipuji dipermuliakan di dalamnya. Tidak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sudah berkati bangsa kami dengan kekayaan alam yang begitu melimpah Tuhan. Dan sekarang Tuhan mari berkati bangsa kami. Urapan-Mu Engkau curahkan Tuhan atas bangsa kami. Sehingga ada banyak orang yang melihat bahwa Engkaulah Allah Juru Selamat yang sudah datang ke dalam dunia ini. Sehingga setiap lutut bertelut dan setiap mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa di dalam surga. Sehingga bangsa ini Tuhan boleh menjadi milik kepunyaan daripada Engkau. Memberkati Presiden Jokowi dan seluruh jajaran sampai yang bawah Tuhan. Mari Tuhan beri kemampuan. Biarlah Tuhan dalam pemimpinan Jokowi Tuhan bangsa ini dibawa menuju cita-cita luhur yaitu adil dan makmur. Terima kasih. Kami juga menyerahkan keamanan di dalam bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau Allah yang bekerja di dalamnya. Dan setiap oknum yang ingin mengganggu ketentraman bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang ubahkan hati mereka Tuhan. Dari mereka-reka kejahatan boleh menjadi berubah mereka-reka kebaikan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Tuhan umat-Mu akan tinggalkan tempat ini. Rumah-Mu ini ya Bapa. Mari Tuhan Engkau tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh pulang membawa berkat daripada Engkau. Allah yang maha besar. Berkat yang luar biasa yang Engkau janjikan kami akan bawa pulang sebentar. Demikian juga damai sejahtera sukacita dari Allah Roh Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai, menjaga, memelihara kami. Dari sekarang hingga selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan
Amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus berkati.